Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat pesisir dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di channel Mancing Pesisir. Di video kali ini masih seputar aplikasi Fishing Point, melanjutkan video saya yang sebelumnya di part 1. Nah, di part 2 ini kita akan membahas lebih jauh mengenai aplikasi Fishing Point. Saya akan menjelaskan ikon-ikon yang tampil pada layout Fishing Point. Namun sebelum kita masuk ke tutorialnya, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwa untuk versi terbaru, yaitu versi 353, itu terdapat tambahan pada menu perkiraan, yaitu perkiraan gelombang. Jadi teman-teman bisa memantau kondisi gelombang melalui menu ini, baik itu suhu air laut, arus, dan juga tinggi gelombang. Ya, ini adalah tampilan dari aplikasi Fishing Point. Untuk ikon yang pertama yang berwarna biru ini yang saya lingkari, ini menunjukkan lokasi saat ini kita berada ataupun lokasi kita saat ini. Kemudian ikon yang paling atas seperti penggaris ini adalah kompas dari aplikasi Fishing Point. Apabila kita sentuh ataupun kita tekan, maka akan muncul kompasnya. Kemudian untuk judul kompasnya teman-teman bisa lihat di bawahnya yang saya lingkari. Ini adalah judul kompasnya. Kemudian arah pergerakan kompas ada di sebelahnya juga. Sedangkan ikon yang ada di sebelahnya, 3 garis ini adalah untuk masuk ke menu. Selanjutnya ada ikon di bawah judul kompas ini yang saya lingkari. Untuk ikon yang pertama ini berfungsi untuk mengatur peta pada tampilan Fishing Point. Jadi teman-teman bisa mengganti peta dengan menekan ataupun menyentuh ikon ini. Maka kita bisa mengganti peta secara langsung melalui ikon ini tanpa teman-teman harus masuk ke ikon menu. Sedangkan ikon yang ada di bawah ini berfungsi untuk menunjukkan lokasi saat ini kita berada ataupun lokasi kita saat ini. Melalui ikon ini juga kita bisa mengatur tampilan ataupun modus kamera dari aplikasi Fishing Point. Jadi ada 3 pilihan yang bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan modus bebas, kemudian ada modus mengunci, dan ada modus rotasi. Jadi untuk lebih jelasnya teman bisa menekan nama ikon ini. Untuk modus bebas kita bisa menggeser peta ke arah manapun. Sedangkan untuk modus mengunci, layar hanya akan berfokus pada posisi kita. Kemudian ada modus rotasi. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa menonton videonya secara langsung mengenai penjelasan modus kamera ini. Ya, teman-teman bisa mengklik menonton video. Teman-teman bisa melihat fitur modus kamera ini pada saat terjadi pergerakan atau posisi kita sedang bergerak. Maka kita bisa melihat langsung perbedaan antara modus bebas dan modus mengunci ini. Selanjutnya ada tulisan mencari GPS yang saya tandai ini. Biasanya tulisan ini muncul pada saat kita berada di dalam ruangan ataupun di tempat yang tertutup, sehingga menghalangi sinyal GPS HP kita. Nah, kita juga bisa mengaktifkan ataupun menonaktifkan GPS hanya dengan menyentuh ataupun mengklik tulisan mencari GPS ini. Kemudian ikon yang ada di bawah di samping tulisan Google ini berfungsi sebagai trip komputer. Di sini teman-teman bisa melihat secara langsung satuan dari indikator aplikasi Fishing Point, baik itu kecepatan, kemudian jarak, dan juga kecepatan angin. Bisa teman-teman lihat secara langsung, dan kita juga bisa mengganti dengan cara mengklik, maka dia akan berganti. Ini hanya akan berfungsi pada saat terjadi pergerakan posisi. Dan yang terakhir ikon yang berada di pojok kanan bawah, yang tanda tambah ini yang saya lingkari. Nah, banyak sekali aksi ataupun tindakan yang bisa kita lakukan melalui ikon ini apabila kita sentuh.
Ya, terdapat berbagai macam pilihan yang bisa kita terapkan langsung, mulai dari mengukur jarak. Jadi kita bisa mengukur jarak dengan cara menentukan titik awal dan akhir. Sebagai contoh, kita akan coba mengukur jarak. Yang pertama, kita bisa menentukan titik awal. Ini adalah titik awal dan ini adalah titik akhir. Nah, ini adalah hasil pengukuran jarak melalui menu tersebut. Di sini kita bisa mengukur jarak antara waypoint satu ke waypoint lainnya. Dan kita juga bisa menyimpan sebagai pancing rawai. Selanjutnya ada fitur tetapkan jangkar. Nah, ini juga merupakan salah satu fitur terbaru pada versi 353, yaitu penambahan pada fitur tetapkan jangkar. Melalui fitur ini teman-teman bisa memastikan apakah perahu kita bergeser dari titik jangkar. Kita bisa menetapkan batasan dan akan ada notifikasi ataupun pemberitahuan apabila perahu kita bergerak ataupun bergeser dari titik awal ataupun dari titik jangkar. Sebagai contoh, kita akan membuat batasan jangkar. Kita akan menetapkan lokasi jangkar terlebih dahulu. Di sini teman-teman bisa mengatur berapa radius batasan dari posisi jangkar. Sebagai contoh, kita menetapkan 20 meter. Setiap pergerakan akan terlihat. Jadi kita bisa memantau setiap pergerakan perahu apakah bergeser dari posisi awal ataupun dari posisi jangkar. Dan ketika bergeser akan ada pemberitahuan ataupun notifikasi. Nah, ini sangat berguna sekali pada saat teman-teman sedang menghadapi badai ataupun angin ribut. Kita bisa menggunakan fitur ini untuk memastikan perahu kita tidak bergerak dari posisi awal. Selanjutnya ada fitur simpan tangkapan. Jadi teman-teman bisa mendokumentasikan secara langsung hasil tangkapan melalui fitur ini. Jadi kita bisa memberi nama hasil tangkapan, kemudian kita bisa menambah foto, lokasi, berat dan panjang hasil tangkapan, dan juga bisa menambah beberapa catatan. Selanjutnya ada fitur rekam tonda. Nah, teman-teman bisa merekam secara langsung setiap pergerakan posisi yang kita buat, baik itu ke kanan, ke kiri, berliku ataupun lurus. Semua akan direkam melalui fitur rekam tonda ini. Kemudian selanjutnya ada rekam pancing rawai. Jadi teman-teman bisa merekam secara langsung pergerakan posisi kita, baik itu secara vertikal ataupun horizontal, dari titik awal hingga titik akhir. Nah, saya akan jelaskan kembali mengenai rekam tonda dan rekam pancing rawai ini. Ini adalah dua tindakan perekaman yang berbeda. Untuk rekam tonda, metode perekaman mengikuti setiap pergerakan posisi kita secara detail. Apabila kita ke kanan ataupun berbelok, semua akan terekam sesuai dengan pergerakan kita. Sedangkan untuk pancing rawai, metode perekaman berdasarkan titik awal dan titik akhir hingga terhubung garis lurus, baik itu vertikal ataupun horizontal. Metode perekaman ini akan berjalan pada saat terjadi pergerakan posisi kita. Jika dalam keadaan standby seperti ini, kita tidak bisa menggunakan fitur ini. Mungkin itu sedikit perbedaan antara rekam tonda dan rekam pancing rawai. Jadi kedua cara ini bisa kita gunakan.
Selanjutnya yang terakhir ada fitur simpan lokasi saat ini. Fitur ini berguna pada saat kita membuat waypoint ataupun menandai lokasi. Kita bisa menyimpan lokasi dengan menekan icon ini. Sebagai contoh, kita akan simpan lokasi saat ini. Maka secara otomatis phishing point akan mendeteksi koordinat lokasi kita saat ini. Nah, kita juga bisa memberi nama untuk lokasi ini. Kita juga bisa menambah tangkapan atau menambah beberapa catatan pada saat kita membuat waypoint. Fitur simpan lokasi saat ini adalah salah satu cara untuk kita membuat ataupun menandai lokasi secara otomatis berdasarkan posisi saat ini kita berada. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih jauh lagi bagaimana cara membuat waypoint ataupun menandai sebuah lokasi menggunakan aplikasi phishing point. Jadi ada 3 cara yang bisa kita terapkan untuk membuat tanda lokasi ataupun waypoint. Cara pertama sudah saya bahas sebelumnya dengan cara menekan icon plus ini, kemudian menyimpan lokasi saat ini kita berada. Nah, cara kedua untuk membuat waypoint ataupun menandai lokasi, kita bisa lakukan secara manual dengan cara menentukan target waypoint. Jadi teman-teman bisa menggeser kursor ini untuk membuat waypoint ataupun menandai lokasi secara manual. Jadi kita akan menentukan posisi di mana kita akan membuat waypoint. Sebagai contoh, kita akan membuat satu waypoint secara manual. Nah, caranya gampang sekali teman-teman. Teman-teman bisa menekan lama pada lokasi yang akan kita simpan. Sebagai contoh, kita akan membuat waypoint di sini secara manual. Kita bisa menekan lama hingga muncul tulisan seperti ini. Kemudian kita juga bisa memberi nama lokasi. Nah, ini adalah cara kedua untuk membuat lokasi ataupun menandai lokasi. Nah, kemudian cara ketiga, kita bisa membuat waypoint ataupun menandai lokasi dengan menginput koordinat secara manual. Ya, caranya teman-teman bisa masuk ke menu, kemudian masuk ke lokasi. Nah, di pojok kanan bawah ini ada tanda lokasi. Teman-teman bisa klik di sini. Sebagai contoh, kita akan memasukkan koordinat lokasi secara manual. Dan format koordinat yang kita gunakan yaitu derajat desimal. Kita akan coba masukkan koordinat secara manual. Dan kita juga bisa memberi nama. Dan kita simpan.
Oke, kita akan lihat pada betah. Nah, teman-teman, kita sudah berhasil membuat dengan cara menginput data koordinat. Oke teman-teman, itu adalah 3 cara yang berbeda untuk menandai lokasi ataupun membuat waypoint. Selanjutnya, bagaimana cara menuju ke titik lokasi ataupun waypoint yang sudah kita buat? Caranya gampang sekali. Ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Cara pertama, pada tampilan peta ini teman-teman bisa memilih titik lokasi yang akan kita datangi. Sebagai contoh, kita akan menuju ke lokasi waypoint 3. Jadi teman-teman bisa mengklik icon ini. Maka kita akan diarahkan ke lokasi tersebut dan juga jarak yang harus kita tempuh. Setelah tiba ke lokasi, kita juga bisa menghentikan navigasi dengan cara klik icon stop. Kemudian cara kedua, teman-teman bisa masuk ke icon menu, kemudian pilih lokasi. Dan pilih lokasi yang akan kita datangi ataupun kita tuju. Sebagai contoh, kita akan ke waypoint 2. Kita klik pada icon waypoint 2. Lalu kita klik tanda panah ini. Ya, maka kita akan diarahkan ke lokasi tersebut dan juga berapa jarak yang harus kita tempuh. Terakhir, saya akan menjelaskan perbedaan aplikasi Phishing Point versi Free dan juga versi Premium. Nah, sebagai contoh, saat ini saya menginstal aplikasi versi Free. Untuk di versi Free biasanya kita dibatasi di dalam membuat tanda lokasi ataupun waypoint, tidak boleh melebihi dari 10 waypoint. Sedangkan untuk fitur-fiturnya juga kita akan dibatasi, mulai dari perkiraan aktivitas ikan, gelombang, pasang surut, cuaca, matahari, dan bulan. Kita hanya akan bisa melihat perkiraan hari ini saja. Sedangkan untuk hari-hari berikutnya, itu hanya akan tersedia pada versi premium. Sebagai contoh, ini adalah perkiraan aktivitas ikan di versi free tanggal 15. Sekarang kita akan lihat di hari berikutnya di tanggal 16. Nah, ini hanya tersedia pada fitur premium. Jadi di versi premium ini kita bisa melihat hingga 1 minggu ke depan, teman-teman. Ya, jadi itu sedikit penjelasan mengenai perbedaan aplikasi Phishing Point Free dan juga yang premium. Jadi teman-teman bisa memilih apakah akan menginstal versi free ataupun versi premium. Ya, jika teman-teman ingin mencoba aplikasi ini, tidak masalah, silakan install versi free. Nah, saya juga sudah menyediakan di link deskripsi Phishing Point versi premium yang bisa teman-teman download. Oke sahabat pesisir, mungkin ini saja video tutorial mengenai aplikasi Phishing Point dari part 1 ke part 2. Dan apabila sahabat menyukai video ini, silakan klik tombol like. Dan apabila video ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-teman. Mohon dukungannya untuk mensupport channel Mancing Pesisir dengan cara mengklik tombol subscribe. Dan teman-teman juga bisa menyalakan lonceng notifikasinya, karena subscribe itu gratis, teman-teman, supaya saya juga terus semangat untuk memberikan video-video ataupun berbagi pengetahuan seputar dunia mancing melalui channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.